Subhanallah, Allah Tuhan yang Maha Esa. Ironi politik dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB semakin memanas. Konflik Partai Kebangkitan Bangsa dan pengurus besar Nahdlatul Ulama kian panas dan merambat kemana-mana. Konflik muktamar Partai Kebangkitan Bangsa di Bali tanpa mengundang pengurus besar Nahdlatul Ulama, muktamar luar biasa yang diinisiasi oleh Gus Salam, dan kini keputusan sepihak PKB untuk memecat Irsyad Yusuf atau Gus Irsyad, anggota terpilih DPR RI daerah pemilihan Jawa Timur 4 pada detik-detik pelantikannya. Terlepas dari jerih payahnya memenangkan suara besar di Pileg 2024, Gus Irsyad, kader Partai Kebangkitan Bangsa yang pernah menjadi Bupati Pasuruan 2 periode ini, didepak begitu saja tanpa penjelasan kesalahan dan proses yang jelas. Bagaimana mungkin seseorang yang telah berkontribusi begitu besar bagi PKB, yang mengamankan 2 kursi di Dapil Jatim 2 dengan memenangkan suara terbanyak, justru dianggap tidak layak dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat? Tidak berhenti sampai di sini, kisah ini semakin menarik ketika mengingat bahwa Gus Irsyad adalah adik kandung dari Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang memiliki jabatan Sekretaris Jenderal atau Sekjen di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan baru saja diangkat menjadi Menteri Sosial oleh Presiden Jokowi. Hal ini akan menjadi perseteruan Partai Kebangkitan Bangsa dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kian memanas dan tanpa runyam. Tentu kian jauh dari kata islah sesuai dengan statement Caimin, yakni tidak ada islah buat PKB. Memang pemecatan Gus Irsyad ini sebuah dinamika yang cukup menyindir. Bagaimana mungkin seorang adik dari Sekjen PBNU sekaligus pejabat negara yang baru saja mendapatkan jabatan strategis justru dibuang sepihak oleh partainya sendiri? Apakah ini sekedar kebetulan atau ada permainan politik yang lebih dalam di balik layar? Atau dendam kesumat Caimin pada pengurus besar Nahdlatul Ulama yang tak berkesudahan? Tentu kita tidak bisa mengabaikan hubungan historis antara Partai Kebangkitan Bangsa dan Nahdlatul Ulama. PKB yang seringkali menyebut diri sebagai partai santri dan partainya kiai serta lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, seolah tak belajar dari konflik internal yang telah berulang kali mencoreng wajah mereka. Bukan hanya mencoreng wajah pengurus besar Nahdlatul Ulama selaku ormas para kiai Nusantara, tapi juga membuat babak belur wajah Partai Kebangkitan Bangsa sendiri di mata masyarakat, khususnya warga Nahdliyin selaku pemilih terbesarnya. Dengan adu kekuatan antara faksi yang lebih loyal kepada partai dan faksi yang lebih dekat dengan Nahdlatul Ulama, langkah pemecatan sepihak terhadap Gus Irsyad yang pernah menjabat sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Pasuruan 2 periode ini pasti menambah bara api konflik yang berlarut-larut dan menyebar luas ke pengurus di daerah. Ini adalah bagian dari tarikan perang dingin antara Partai Kebangkitan Bangsa dan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang terus disulut. Mungkin Caimin ingin menunjukkan betapa dahsyat kekuatannya selaku ketua umum 4 periode di Partai Kebangkitan Bangsa. Tak peduli siapapun, saudaramu atau relasimu, jika dianggap tak sejalan dengan kepentingan partai, dirasa tak nyaman dipandang atau karena ketidaksukaan, maka pintu keluar selalu terbuka, bahkan tendangan pun bisa kapan saja. Tanpa mempedulikan jerih payah dan perjuangan yang sukses selama berkampanye untuk partainya, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Tentu saja publik menonton dengan penuh minat dan menjadi tontonan yang menggairahkan serta pelajaran politik bagi warga Nahdliyin untuk perpolitikan masa depan. Gus Ipul dengan jabatan barunya dan kekuatannya di PBNU tidak mungkin diam saja melihat adiknya didepak begitu saja tanpa ada kesalahan yang nyata. Dan Gus Irsyad selaku Ketua Satuan Koordinator Wilayah Jawa Timur Barisan Ansor Serbaguna atau Banser dan pemenang Pileg 2024 tidak akan duduk manis dengan perlakuan semena-mena ini. Meski di sisi lain, Caimin tampaknya berusaha mempertahankan citranya sebagai ketua partai yang kuat, yang bisa mengambil keputusan tanpa terpengaruh oleh jabatan dan koneksi politik, bahkan tanpa melihat kesalahan kadernya. Tapi apakah benar demikian? Atau ini hanya upaya Caimin untuk mempertahankan kekuasaan di tengah konflik internal PKB yang semakin dalam?
Jangan-jangan konflik yang sebenarnya adalah ada dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa sendiri yang tak terelakkan dan mencuat ke pengurus besar Nahdlatul Ulama dan meluas ke Gus Salam lewat muktamar luar biasanya. Dalam situasi seperti ini, Gus Irsyad menjadi simbol dari bagaimana politik tak pernah benar-benar hitam dan putih. Bahkan ketika Gus Irsyad telah bekerja keras mati-matian untuk partainya memenangkan dukungan besar dari masyarakat dan meningkatkan martabat partai di tingkat nasional, ia tetap saja bisa dijatuhkan dalam satu ketukan palu dari elit partai. Sementara itu, para pemilih yang telah memberikan suara mereka untuk Gus Irsyad kini hanya bisa bertanya-tanya, apakah suara mereka benar-benar dihargai? Apakah aspirasinya akan dipenuhi? Pada akhirnya dalam politik ini mungkin hanya menunjukkan bahwa dalam politik tak ada kawan abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Partai Kebangkitan Bangsa dan pengurus besar Nahdlatul Ulama meski tanpa tidak seiring sejalan di mata publik beberapa tahun belakangan ini dan selalu memiliki konflik yang siap meledak kapan saja, tetapi selalu ada celah dan cara untuk diperbaiki karena orang hebat penuh dengan solusi, bukan semena-mena yang ditunjukkan tak ubahnya atraksi. Dan di tengah semua kejadian ini, figur seperti Gus Ipul, Sekjen PBNU serta Kemensos, dan Gus Irsyad, politikus ulung serta anggota Banser di Pasuruan tak lebih dari pion dalam permainan Cak Imin yang jauh lebih besar. Subhanallah, Allah